Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israel sampai saat ini masih saja melakukan aksinya terhadap Palestina, dan mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya-tanya kenapa dia melakukan itu, dan sekarang akan kita bahas. Tanah Israel sebetulnya adalah salah satu bagian dari Palestina. Namun pada tahun 1947 PBB mengusulkan wilayah Palestina dibagi menjadi 3 bagian, yakni bagian negara Arab yang sekarang menjadi Palestina, bagian Yahudi yang sekarang berdiri menjadi negara Israel, dan kota Yerusalem yang sama-sama diklaim oleh orang Yahudi dan Arab Palestina yang akan dijadikan wilayah internasional dengan status khusus. Dan hasil pada sidang PBB tersebut didominasi setuju oleh 30 negara lebih, sehingga akhirnya Israel resmi menjadi negara sampai sekarang. Nah, semenjak saat itulah terbentuklah gerakan yang namanya Hamas. Gerakan ini juga menjadi salah satu partai di Palestina. Hamas adalah gerakan nasionalis Palestina dan gerakan Islam militan yang beroperasi di tepi barat dan jalur Gaza. Nama Hamas merupakan akronim dari Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah yang berarti Gerakan Perlawanan Islam. Hamas bertujuan untuk membebaskan Palestina dari produk Israel dan mendirikan negara Islam di wilayah yang saat ini mencakup Israel, tepi barat, dan jalur Gaza. Meskipun dianggap sebagai pahlawan oleh beberapa orang, terutama di kalangan Palestina, Barat mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris. Israel, Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Yordania, Mesir, dan Jepang termasuk di antara negara-negara yang menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Namun, Iran, Rusia, Turki, Cina, dan banyak negara lainnya tidak mengambil sikap atas Hamas. Dengan berdirinya Hamas, kini menjadi salah satu tujuan utama Israel menyerang Palestina. Namun, Israel yang menyatakan hanya menyerang Hamas, malah menyerang semua orang dan semua daerah yang di situ terdapat Hamas. Hingga akhirnya sampai saat ini, banyak orang yang tak bersalah menjadi korban. Namun, kejadian ini juga dimanfaatkan negara barat yang menganggap perang ini seru dan bersedia mensuplai senjata untuk Israel sampai makanan yang dikonsumsi Israel saat di medan perang. Untuk itu, saat ini sedang ramai boikot produk yang pro terhadap Israel, dan hal itu juga cukup berpengaruh terhadap perusahaan yang bersangkutan dan membuat kita sadar pentingnya mensupport produk lokal, sehingga tanpa kita sadari kita juga menaikkan ekonomi negara kita sendiri. Kendati demikian, Israel sebetulnya pernah menawarkan diri untuk mengembalikan wilayah yang sudah mereka rebut itu dengan imbalan. Arab harus mengakui hak Israel untuk hidup dan memberikan jaminan atas serangan di masa depan. Namun tawaran itu ditolak oleh para pimpinan Arab. Hanya Mesir yang merundingkan kembalinya semenanjung Sinai dengan tawaran pengakuan diplomatik penuh atas Israel. Pendudukan Israel di wilayah orang Palestina ini telah menyebabkan konflik dan kekerasan selama beberapa dekade. Namun demikian, pemimpin arus utama Palestina masih menginginkan kesepakatan damai dan mencari solusi atas konflik dua negara ini. Sementara orang Yahudi terus membangun pemukiman di tanah yang dia duduki. Sampai saat ini, Palestina masih memperjuangkan nasib dan kemerdekaannya agar secara resmi diakui oleh semua negara. Walaupun orang Palestina menempati wilayah utama, termasuk tepi barat dan jalur Gaza, beberapa orang Israel tinggal di wilayah yang secara umum disepakati berada di bawah kendali Palestina. Yang mana apalagi sekarang orang-orang Palestina sudah bergeser dari Gaza menuju Rafah karena seluruh daerah Gaza udah penuh dengan serangan-serangan dari Israel. Lalu apakah kita bisa mengakhiri perang antara Israel dan juga Palestina? Mengakhiri konflik antara Israel dan juga Palestina adalah tantangan yang sangat kompleks, tetapi beberapa pendekatan dapat membantu. Di antaranya, pertama, negosiasi damai. Pihak-pihak yang terlibat harus duduk bersama untuk bernegosiasi. Solusi dua negara dengan Israel dan Palestina hidup berdampingan telah menjadi tujuan yang lama. Namun, masalah seperti perbatasan, Yerusalem, dan hak-hak warga Palestina harus dipecahkan. Kedua, penghentian kekerasan.
Semua pihak harus berkomitmen untuk menghentikan kekerasan dan juga serangan. Ini memungkinkan ruang bagi dialog dan juga negosiasi. Yang ketiga, pengakuan timbal balik. Israel dan Palestina harus saling mengakui secara resmi. Ini akan membuka jalan bagi kerjasama dan juga perdamaian. Dan yang terakhir, keempat, bantuan internasional. Komunitas internasional dapat membantu memfasilitasi proses perdamaian dan memberikan dukungan ekonomi dan juga keamanan. Namun perlu diingat bahwa solusi ini memerlukan komitmen dan juga kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Semoga suatu hari nanti perdamaian dapat dicapai di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.